dari Lemigas dan Surveyor serta dan TUK, di mana bahwa bahan bakar yang dihasilkan oleh Pertamina yang sekarang beredar di masyarakat adalah yang betul-betul sesuai dengan standarisasi spesifikasi yang dipunyai oleh Pertamina. Dan untuk itu tentunya mengharapkan pada masyarakat untuk jangan ragu lagi menggunakan bahan bakar milik Pertamina. Kemudian apabila ada teman-teman mungkin yang ingin menyampaikan beberapa hal, silakan nanti Pak Kapuskan mungkin Pak Kapuskan di untuk di Assalamualaikum, perkenalkan Pak Jihan dari Tempo Pak. Pertama, awal mula penyidikan kasus ini kan terkait adanya kesengajaan untuk menghindari tawar-menawar antara KKKS dengan subholding Pertamina. Nah, subholdingnya sudah jadi ditetapkan tersangka. Apakah dalam proses tersebut yang mengakibatkan KKKS ini bisa ekspor dengan keuntungan yang lebih tinggi, lalu Pertaminanya impor yang mengakibatkan negara harus mengeluarkan uang lebih tinggi juga, itu ada keterkaitan dengan Pertamina Pusat? Maksudnya dalam proses itu apakah perlu persetujuan juga dari Pertamina Pusat? Nah, sejauh ini kan pemeriksaan yang dilakukan ke subholding Pak, apakah pengurus sebelumnya Pertamina Pusat, mungkin salah satunya Bu Nika, sudah diperiksa? Begini dulu, jadi rilis sekarang adalah masalah bahan bakar yang masyarakat masih meragukannya. Soal nanti penanganan perkara ditanyakan nanti khusus dengan jam khusus di gedung 2. Ya kan, jadi ditanyakan adalah kita batasi. Jadi pertanyaan adalah hanya menyangkut bahan produk bahan bakar Pertamina. Silakan. Yang dilakukan kan di tahun 2018 sampai 2023. Apakah ada data minyak-minyak tersebut disebar di daerah mana saja yang dilakukan, yang di blending di luar, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur? Kemudian jumlah total minyaknya yang di blending itu berapa Pak sebenarnya? Kalau untuk Pak Jaksa Agung, apakah ada kemungkinan, ini kan periodenya kena di masa periode COVID Pak, pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Baik, Ibu dari CNN, tentunya proses ini masih berlangsung, proses hukum, jadi kami juga masih menunggu, dan nanti pada saat tentunya persidangan akan lebih jelas untuk hal yang Ibu tanyakan. Terima kasih. Baik, Mbak CNN. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini. Kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya. Selamat pagi Pak, saya Miss Francisca dari Bloomberg Technos. Tadi kan Pak Simon itu bilang Lemigas itu nguji tiap tahun ya Pak. Nah, kalau misalnya memang tiap tahun, apa temuan Pertamina soal kualitas Pertamax itu di periode 2018-2023? Benar nggak kualitas yang berbeda atau indikasinya emang ada teropos gitu? Kemudian Bapak kalau misalnya ngikutin juga, ini kan banyak konsumen yang ngadu gitu ya Pak. Ini gimana sih Pak pertanggungjawaban Pertamina atas periode di 2018-2023 ini kepada konsumen